الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sehebat apapun ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, dan sebagus apapun wiridan kita yang kita amalkan di dalam hidup ini, jikalau kita belum menolak dan juga belum mengingkari akan keakuan wujud dan sifat kita, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan serta wiridan yang kita lakukan sepanjang hidup kita itu akan menjadi hampa, sia-sia belaka. Bahkan amalan dan wiridan yang kita lakukan itu bisa menjadi batu licin dan hijab bagi diri kita ini untuk liqah dan bermusyahadah dengan Allah. Itu disebabkan karena kita belum keluar dari diri kita. Kita tidak mau menolak dan mengingkari akan keakuan diri kita ini yang wujud dan yang bersifat. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita telah mau menolak dan mengingkari diri kita ini di hadapan Allah, bahwa diri kita ini tidak wujud, diri kita ini tidak bersifat, maka ketika itulah sebenarnya bahwa diri kita itu telah dikatakan diri yang telah bermakrifat. Ya, diri yang bermakrifat itu adalah diri yang telah mengenal akan Allah, bahwa Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat. Sedangkan dirinya ini tidak ada wujud dan tidak ada bersifat. Kalaulah diri kita ini tidak wujud dan tidak bersifat, lalu siapa sebenarnya diri kita ini? Nah, diri kita ini sebenarnya adalah kenyataan akan diri Allah yang wujud dan yang bersifat itu. Inilah orang yang telah mengenal akan sejati dirinya, telah mengenal seakmal dirinya. Maka itulah yang dikatakan namanya dengan insan kamil, yang telah sempurna ya, pengenalan dirinya itu kepada Allah. Ya. Disinilah orang-orang yang telah mengenal akan Allah dengan jalan mengenal akan dirinya tadi. Maka ini yang disebut namanya orang yang ma'rifat itu. Maka seluruh ibadah dan ketaatan yang mereka kerjakan, seluruh wiridan yang mereka perbuat, itu yang disebut namanya amal yang ma'rifat itu yang sebenar-benarnya. Tapi siapa yang tidak mengenal Tuhannya, tidak menyaksikan Rabb-Nya, belum berjumpa dengan Allah yang dia sembah,
Maka selama itu pula lah ibadah mereka itu menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia, ibadah yang tertolak. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita. Tidak sah sholat kita. Yang kita tunaikan, yang kita perbuat. Sebelum kita mengenal dan menyaksikan yang kita ibadati itu. Jadi beribadah itu Bapak Ibu, ibadah yang ma'rifat itu adalah ibadah yang lebih awal, ibadah yang lebih dahulu mengenal dan menyaksikan akan Tuhannya. Saksikan dahulu Allah itu. Pandang Allah itu lebih dahulu. Lihat Allah itu lebih awal. Setelah kita menyaksikan, memandang dan melihat Allah itu lebih dahulu dan lebih awal sempurna nyatanya pada insan. Insan itu adalah dirinya Bapak Ibu. Dan diri Bapak Ibu itulah sebenarnya nyatanya wujud dan sifatnya Allah itu. Disitulah kita baru mengatakan Allahu Akbar. Disitulah kita baru menyebut Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Disitulah kita mengungkapkan La ilaha illallah. Inilah yang dikatakan iman yang sempurna itu. Jadi iman yang sempurna itu antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu benar-benar kamu sudah mengenal, kamu sudah berjumpa, kamu sudah menyaksikan, dan kamu sudah bertatap wajah dengan Allah yang kamu nyatakan la ilaha illallah. Dengan Allah yang kamu nyatakan dengan subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi terang Allah yang kita imani itu. Jelas Allah yang kita nyatakan itu. Kalau Allah yang kita nyatakan itu betul-betul terang, jelas, dan nyata. Nyata senyata-nyatanya. Jikalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, Allah itu lebih nyata lagi ya, dari apa yang dipandang oleh mata itu. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang mampu mendindingi, yang mampu menghijab, yang mampu menutupi wujud kenyataan dan kezahiran Allah itu. Bagaimana mungkin alam dan sesuatu mampu mendinding dan menghijab akan wujud kezahiran dan kenyataan Allah? Padahal alam dan sesuatu itu tidak pernah ada. Kalau alam dan sesuatu tidak pernah ada, lalu alam dan sesuatu itu apa sebenarnya? Alam dan sesuatu itu, itulah sebenarnya wujud kenyataan akan kezahiran Allah itu. Kenapa alam dan sesuatu itu adalah wujud kenyataan akan kezahiran Allah? Karena Allah itulah yang awal. Allah itulah yang akhir, Allah itu yang zahir dan yang batin. Kenapa Allah itu awal, akhir, zahir, dan batin? Karena dia cuma semata-mata yang wujud. Dia cuma semata-mata yang ada. Ada dan wujudnya Allah itu mutlak, tunggal, ahad. Ahad itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain dirinya, hanya dia satu-satunya. Makna hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Dialah yang tunggal itu, dialah yang esa itu sebenarnya. Maka jikalaulah Allah itu yang esa,
Allah itu yang ahad, Allah itu yang tunggal. Maka Allah yang esa dan yang tunggal itulah nyata pada segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini, itulah nyatanya Allah itu. Begitulah pandangan hati kita itu sebenarnya mesti mampu menilik, memandang, dan menyenter akan wujud nyata dan zahirnya Allah itu pada sekalian alam ini. Karena sekalian alam ini, inilah kezahiran akan nyatanya akan dirinya itu. Maka tidak ada alam selain daripada Allah. Tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Jadi kalau tidak ada alam dan sesuatu selain daripada Allah, alam dan sesuatu itu bentuk lain aku. Ini yang Ustaz selalu katakan. Bahwa alam dan sesuatu, bahkan diri Bapak Ibu itu adalah setetes dari lautan itu sebenarnya. Kalaulah alam dan sesuatu serta diri Bapak Ibu itu adalah satu tetes dari lautan itu maknanya alam dan sesuatu serta diri Bapak Ibu itu yang Allah bahasakan dengan bahasa wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa alam dan sesuatu serta dirimu itu adalah bentuk lain aku. Bentuk lain aku itu maksudnya ya akulah itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Itulah hati itu mesti mampu memandang wujud penyamaran akan kezahiran Allah itu sebenarnya. Siapa yang tidak mampu memandang wujud kezahiran Allah, padahal dia telah nyata pada segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah wujud nyatanya akan kezahiran dirinya, tak mampu dia memandang Allah. Padahal dia telah nyata pada segala sesuatu dan segala sesuatu itu adalah bentuk lain aku. Itulah pandangan yang buta. Itu yang katakan buta yang hakiki. Itu yang dikatakan namanya dosa. Man nazaro ila sayyin malam yarallaha fi bahwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, dia bisa memandang kepada alam. Siapapunlah namanya, apapunlah wujud dan rupanya. Lalu dia tidak mampu memandang Allah yang wujud pada alam dan wujud pada segala sesuatu. Yang wujud pada segala yang ada. Yang wujud pada segala yang dilihat. Tak mampu dia memandang Allah itu. Padahal dia telah meliputi akan segala sesuatu. Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atas dan bawah, luar dan dalam, maka yang nampak adalah aku, kata Allah. Yang wujud itu aku, kata Allah. Segala yang zuhur itu aku, kata Allah. Begitu terang dan nyatanya Allah itu. Tapi kamu tak mampu memandang aku pada segala yang ada ini. Kamu tak mampu memandang aku pada segala yang wujud ini. Dalam bentuk rupa yang berbeda. Wujud yang berbagai-bagai dan bermacam-macam. Bahwal batil. Itulah sebenarnya pandangan yang berdosa itu. Kalau Allah sudah mengatakan melalui lisan para nabi dan para rasulnya sebagai kekasihnya, pandangan yang berdosa, pandangan yang tidak bernilai ibadah, maka sepanjang hidup kita, sepanjang hayat di kandung badan kita ini, itu adalah dosa.
Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada kita, wujuduka zanbun. Adanya dirimu yang merasa dirimu yang wujud. Yang merasa dirimu yang bersifat sama, basa dan kalam. Yang merasa dirimu yang bersifat ilmu, kuda, iroda dan hayat. Itulah yang dikatakan namanya dosa itu. Itu yang dikatakan syirik. Dosa itu yang syirik itu. Syirik itu maknanya masih terpandang diri yang lain selain dirinya Allah. Masih ada diri yang lain selain Allah. Itu syirik itu. Ketika masih terpandang diri yang lain selain daripada diri Allah, disitulah letaknya orang yang syirik itu, dia menduakan Allah. Dia menyandingkan Allah dengan dirinya sendiri. Ketika Allah itu telah menjelaskan akan dirinya bahwa dirinya yang bersifat wujud, lalu tak terpandang bagi diri kita ini Allah itu yang bersifat wujud. Ketika itu kita merasa pula kita ini yang bersifat wujud. Itulah namanya telah ada dua wujud di situ. Padahal Allah itulah yang sebenarnya yang wahdatul wujud, wujud satu-satunya. Maka bagaimana cara kita Bapak Ibu supaya tidak terpandang akan wujud dan sifat kita ini di hadapan Allah? Maka keluar kita dari diri kita sendiri. Keluar kita dari diri kita, itu maksudnya. Jangan kita ini mengaku kita ini yang wujud dan bersifat. Kalau kita tidak mengaku dari kita ini yang wujud dan bersifat, itu maknanya ingkari, tolak bahwa diri kita ini tidak wujud dan tidak bersifat di hadapan Allah. Nah, kalau diri kita ini tidak lagi wujud dan bersifat di hadapan Allah, disitulah kita bisa paham dan mengerti bahwa Allah lah yang wujud dan yang bersifat itu. Kalau Allah yang wujud dan bersifat, maka nyatalah wujud dan sifat Allah itu senyata-nyatanya pada diri kita sendiri. Walaupun Ustadz mengatakan nyatanya wujud dan sifat Allah pada diri kita sendiri bukanlah kenyataan akan wujud dan sifat kita. Akan tetapi diri kita sendiri inilah tempat memandang nyatanya akan wujud dan sifat Allah semata-mata. Disitulah letaknya diri kita itulah haula wala quwata illa billah. Itu dah keluar kita namanya dari diri kita itu. Kalau dah keluar kita dari diri kita, itu yang dikatakan mati di dalam hidup itu. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Barang siapa yang telah mengenal akan dirinya bahwa dirinya itu benar-benar mati, faqad arafa rabbahu bil hayati. Barulah dia sadar, barulah dia paham dan mengerti bahwa yang sebenar-benar hidup itu adalah Allah. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang sudah menyadari dan memahami bahwa dirinya itu adalah bersifat fana, maka disitulah dia mengerti dan menyadari bahwa Allah itulah yang sebenar-benarnya, yang baku itu yang sebenarnya. Begitulah Allah itu tunggal. Begitulah Allah itu esa. Begitulah Allah itu awal, akhir, zahir dan batin. Dia yang ada, dia yang wujud, dia segala-galanya. Dan segala-galanya itu adalah dia. Tidak ada yang lain di sana.
Kalau ada yang lain selain daripada dirinya, maka pahamilah di dalam hati Bapak Ibu, yang lain selain daripada dirinya itu juga bentuk lain daripada dia. Nah, kalau bentuk lain daripada dia, maka dia juga lah segala yang ada ini sebenarnya. Maka malam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mencoba untuk menilik ke dalam diri kita ini, supaya benar-benar kita dah keluar dari diri kita sendiri, yang ada hanya diri Allah. Jadi malam ini kita akan dalami kajian kita malam ini, ya, karena malam ini malam yang penuh dengan barokah, ya. Nah, kalau malam ini adalah malam yang penuh dengan barokah, maka Bapak Ibu, ya, malam ini mesti tuntas untuk mengenal dan menyaksikan Allah itu, ya. Nah, jadi kalau kita belum tuntas mengenal dan menyaksikan Allah, maka mesti kita khawatirkan akan diri kita ini terhadap keselamatan kita nanti. Sekiranya malam ini kita berpulang ke rahmatullah namanya. Nah, kemana pulangnya Bapak Ibu itu? Ya, tentu gampang kita. Tapi kalau malam ini kita sudah mengenal, sudah menyaksikan Allah, kapanpun kita berpulang, ya, malam ini kah, besok kah, ya, insya Allah tidak ada rasa gampang dan tidak ada rasa khawatir lagi. Itulah bukti bahwa Bapak Ibu itu sudah menjadi namanya seorang kekasihnya Allah, ya, seorang walinya Allah. Nah, bukti seorang wali dan kekasihnya Allah itu dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan Bapak Ibu. Kalau dalam pandangan Bapak Ibu tuh banyak ngaku-ngaku tuh, ya, pengen jadi wali lah, tidak cukup jadi wali murid, ya, pengen juga jadi wali lagi. Nah, bukti bahwa Allah telah mengakui diri Bapak Ibu itu seorang wali dan kekasihnya. Apa buktinya? Kata Allah, Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali dan kekasih Allah itu tidak ada rasa khawatir pada dirinya dalam menjalankan hidup ini, dan tidak pula ada rasa gamang ketika mereka berada di alam akhirat itu. Karena memang dia sudah bersama Allahnya. Ya, jadi ya, untuk membuka rahasia diri sehingga Bapak Ibu dikatakan insan kamil mukamil, ya, pahamilah baik-baik siapa diri kita ini yang sebenarnya. Orang yang sudah mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, maka disitulah terbukanya diri yang seakmal diri atau diri yang sejati itu pada diri insan itu yang sebenarnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Itu apa tuh? Kosong. Nah, ya. Yang kosong itu, ya, yang dikatakan namanya Rabbul Izzati. Yang kosong itu disebut namanya Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Ini Rob. Karena dia dikatakan namanya Rabbul Izzati, Tuhannya zat, ya, maka Rabbul Izzati, Tuhannya zat itu, disitulah dia mengatakan dengan kata aku. Rabbul Izzati, Tuhannya zat itu, yang dikatakan Tuhan, dialah yang mengatakan, yang menyebutkan bahwa dirinya itu dengan kata aku. Innani anallah. Itu dia. Innani anallah.
La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku adalah Allah. Jadi yang aku tadi itu yang disebut namanya Rabbul Izzati, Tuhan yang zat, yang kosong tuh. Yang kosong itu yang mengatakan, yang menjelaskan dirinya itu dengan menggunakan bahasa aku. Innani anallah. Aku inilah Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, melainkan yang Tuhan itu aku. Jadi yang Tuhan itu yang mengatakan dirinya dengan aku. Nah, sekarang kalau Tuhan itu mengatakan dirinya aku, yang aku itu disebut namanya Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Nah, sekarang yang aku yang dikatakan Rabbul Izzati, yang disebut Tuhan itu yang kosong itu tuh yang aku tuh maksudnya. Nah, kalau kita pahami di balik itu sebenarnya yang aku itu tak bisa dijelaskan. Yang Rabbul Izzati itu tak bisa disebut. Yang Tuhan itu tak bisa disampaikan dengan kata-kata, tak bisa dijabarkan dengan ilmu, tak bisa dianalisa dengan akal. Itu maknanya. Kalau dia tidak bisa dianalisa dengan akal, tak bisa dijabarkan dengan ilmu, tak bisa disampaikan dengan kata-kata, tak bisa disebut dengan ucapan dan lisan, sebenarnya yang dikatakan Tuhan itu yang tak bisa disebut itu. Tak bisa disebut dia. Kalau kita jelaskan, kalau kita sebut, itu sebenarnya dia telah bersifat. Padahal dia tiada bersifat. Walaupun dia bersifat, namun Bapak Ibu sudah paham dan mengerti tentang dirinya itu, bahwa dirinya itu tiada bersifat. Kenapa kita menjelaskan? Kenapa kita menyebutkannya? Kita menjelaskan dan menyebutkan perihal tentang dirinya, supaya umat ini paham dan mengerti tentang Tuhan yang dia iman itu yang sebenarnya. Kalaulah umat ini sudah paham dan mengerti tentang Tuhan yang diimaninya itu, udah mengerti dia sebenar-benarnya, maka ketika itu kala lisanahu, maka juga dia itu diam saja lagi, tak boleh pula lagi diuraikan dan disebutkan lagi, cukup dipahami dan dimengerti serta disadari. Kalau sudah jelas Tuhan itu, tak perlu dijelaskan lagi. Sebab makin dijelaskan barang yang sudah jelas, makin kabur dia Bapak Ibu. Makanya orang yang bercerita tentang Tuhan, orang yang bercerita tentang Allah, lalu dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhan, dia tidak paham tentang Tuhan yang dia sampaikan, maka haram hukum bagi dirinya untuk menjelaskan Tuhan yang mana Tuhan yang dia jelaskan dia tidak mengenal dan dia tidak mengerti. Apa kata Allah? Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu berbicara tentang Tuhan. Haram bagi kamu berkata tentang Allah. Apabila Allah yang kamu ceritakan itu, Allah yang kamu uraikan itu, kamu belum berilmu. Bagaimana seseorang itu mampu menjelaskan tentang Tuhan?
mampu dia bercerita tentang Tuhan. Tuhan yang diceritakan dan dijelaskan itu dirinya sendiri belum mengenal Tuhan. Maka haram bagi dirinya itu. Disitulah dikatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Sebelum kita beramal, sebelum kita sholat, sebelum kita berpuasa, berzakat, berhaji, sebelum kita ini berfatwa, sebelum kita ini bercerita, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang ketuhanan, mengajarkan dan mengenalkan tentang Allah, hendaklah kita lebih dahulu berilmu. Berilmu ma'rifat kita lebih dahulu. Kita mesti kenal Allah lebih dahulu. Kita lebih dahulu berliqah dengan Allah. Kita lebih dahulu bermusyahadah dengan Allah. Kita lebih dahulu bermuwajahah dengan Allah. Bagaimana mungkin seseorang itu akan menemui seseorang, padahal yang ditemuinya itu dia belum mengenalnya? Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan bisa berjumpa dengan seseorang, padahal Bapak Ibu belum mengenal orang yang Bapak Ibu jumpai itu? Bagaimana mungkin kita akan bercerita tentang Allah? Bagaimana mungkin kita akan menjelaskan tentang Allah? Bagaimana mungkin kita akan menghantarkan umat ini berliqah dengan Allah, bermusyahadah dengan Allah, sedangkan orang yang menceritakannya belum berliqah, belum bermusyahadah dengan Allah? Itu bohong tuh. Inilah yang dikatakan oleh Allah tadi, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Berapa banyak orang yang bercerita tentang aku padahal dia tidak mengenal akan aku. Haram bagi dirinya menceritakan diriku padahal dia tidak mengenal akan aku. Makanya yang Tuhan itu yang menggunakan dengan bahasa aku yang disebut istilahnya Rabbul Izzati, itu yang kosong tuh. Yang kosong itu maksudnya yang tak bisa disebut. Itu dia. Maka yang tak bisa disebut itu, itulah yang mengatakan dengan kata aku. Innani anallah. Aku ni Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan yang wujud. Tak ada Tuhan yang sama basar kalam. Tidak ada Tuhan yang ilmu, kuda, iradat, dan hayat. Melainkan yang sebenar-benarnya Tuhan. Yang wujud, yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, yang iradat, yang hayat. Aku. Lalu siapa aku itu? Kita lihat. Yang aku itu, ya, dia menamai dirinya dengan Allah. Tuh dia. Yang aku itu menamai akan wujudnya dengan Muhammad. Yang aku itu yang menamai rupanya dengan Adam. Yang aku itu yang menamai akan rahasia akan dirinya dengan insan. Jadi Allah, Muhammad, Adam, dan insan, itulah yang aku. Itu yang Tuhan itu. Maka aku menamai dengan diriku itu Allah. Aku menamai wujud diriku Allah itu dengan Muhammad. Aku menamai diriku itu
rupaku dengan Adam, dan aku menamai rahasia diriku itu dengan insan. Karena dialah yang wujud secara mutlak. Dia nih, aku nih yang wujud mutlak tuh. Wujudnya mutlak. Karena dia adalah wujud yang mutlak. Disitulah dikatakan wujud yang mutlak itu yang disebut dengan sifat nafsiyah. Ya, wujud yang mutlak ini disebut namanya dengan sifat nafsiyah. Nafsiyah. Itu yang dirinya tuh. Jadi nafsiyah itu maksudnya hanya dirinya satu-satunya. Tak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu yang nafsiyah. Yang wujud itu sebenarnya. Ya. Karena dia yang nafsiyah. Dia satu-satunya yang wujud. Ya. Maka dia pula lah yang sebenarnya yang bersifat itu. Jadi yang wujud dan yang bersifat itu yang dirinya. Bagaimana cara Bapak Ibu memahami bahwa yang wujud, yang bersifat itu hanya dirinya semata-mata? Kita lihat, ya. Sama, ya. Sama itu bagi Allah. Sedangkan samia bagi Muhammad. Itu memahaminya. Sama bagi Allah, samia bagi Muhammad. Apa maksudnya itu? Sama itu artinya yang mendengar. Yang mendengar itu ya Allah. Ya. Karena dia yang bersifat nafsiyah tuh. Dirinya cuma satu-satunya yang wujud. Kalau dirinya yang satu-satunya yang wujud, yang nafsiyah, tidak ada diri yang lain, maka sama itu bagi Allah. Artinya apa? Yang mendengar itu Allah. Nah, itu maknanya tuh. Sama tuh yang mendengar itu Allah. Sedangkan samia bagi Muhammad. Samia itu artinya kenyataan yang mendengar. Kenyataan yang mendengar. Kenyataan yang mendengar tadi siapa tuh? Yang mendengar siapa? Allah. Yang mendengar Allah. Kenyataan Allah yang mendengar itu yang nyata pada Muhammad. Itu maksudnya tuh. Yang mendengar Allah. Kenyataan yang mendengar tadi itu nyata pada Muhammad. Makanya sama bagi Allah, sami bagi Muhammad. Untuk memandang Allah, pandangnya pada Muhammad. Karena Muhammad inilah kenyataan Allah. Kalaulah Allah itu yang mendengar, maka kenyataan Allah yang mendengar tadi nyatalah pada Muhammad. Muhammad itulah yang dikatakan samia. Samia itu artinya kenyataan yang mendengar. Itulah pada Muhammad. Sedangkan pada Adam itu telinga. Itu dia. Sama bagi Allah, samia bagi Muhammad, telinga bagi Adam. Dua. Basar bagi Allah. Apa bagi Muhammad? Basirun bagi Muhammad. Basar itu maknanya yang melihat. Yang melihat itu Allah.
Sedangkan basir kenyataan yang melihat nyata pada Muhammad. Disitulah Ustadz gunakan suatu bahasa, basor itu bagi Allah, basirun bagi Muhammad. Apa bagi Adam itu Daniel? Mata, kata Daniel, incik matu, kata Ustadz. Basor bagi Allah, basir bagi Muhammad, mata bagi Adam. Kemudian Pak Doni yang ketiga lagi. Pasti lupa lah. Kalam bagi Allah, kalimun. Apa bit? Kalam bagi Allah, kalimun bagi Muhammad. Begitu? Apa coba ulang? Kalam bagi Allah, kalimun bagi Muhammad. Apa bagi Adam? Bagi Adam itu muncung. Kalam bagi Allah, mutakalimun bagi Muhammad, mulut bagi Adam. Tuhan nyata Tuhan. Sekarang maknai lagi Daniel. Kalam itu apa maknanya? Itu terjemah tuh. Kalau kalam artinya berkata. Maknanya. Makna dengan terjemah beda enggak ya? Kalau makna itu maksudnya. Ya kan, kalau terjemah kalam itu artinya berkata. Maknanya yang berkata. Kalam itu maknanya yang berkata. Mutakalimun kenyataan yang berkata. Sekarang yang berkata siapa? Yang berkata Allah. Kenyataan yang berkata nyata pada Muhammad. Ya. Apa pada Adam? Mulut pada Adam. Kemudian apalagi Pak? Ya. Ilmu pada Allah. Ya Allah. Alimun bagi Muhammad. Bocoran tuh. Bocoran dari udaku. Ilmu bagi Allah, alimun bagi Muhammad. Apa bagi Adam, Pak Sapri? Hati. Hati bagi Adam. Apa maksud itu? Ilmu bagi Allah, alimun bagi Muhammad, hati bagi Adam. Kemudian apa lagi? Habis ilmu apa? Kudrat bagi Allah. Qadirun bagi Muhammad. Apa bagi Adam? Tulang. Tulang apa Pak Bambang? Tulang Medan. Ada tulang Medan. Nah, sekarang apa maknanya Pak Bambang? Kudrat bagi Allah itu maksudnya apa? Apa makna kudrat? Abdul, kudrat. Kudrat yang kuasa, Ustaz. Bagi Muhammad kenyataan yang kuasa. Kenyataan yang kuasa. Bagi Adam? Tulang, Ustaz. Itu tulang. Kudrat itu yang kuasa. Qadirun, kenyataan yang kuasa. Tulang bagi Adam. Apalagi? Irodat bagi Allah. Apa lagi? Muridun bagi Muhammad. Apa bagi Adam? Urat pada darah dia. Terakhir hayat. Hayun.
nyawa bagi Hah? Nyawa bagi Adam. Itu maksudnya. Ya. Makanya Allah menjelaskan yang akunya, yang Rabbul Izzat itu, kan aku, nama diriku ada Allah. Kenyataan diriku itu yang Muhammad. Rupa diriku itu tuh Adam. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.